sampah ke dalam kelas, saling menghargai dan menghormati, saling bantu jika ada teman yang belum memahami materi. Ketertiban, kesepakatan belajar atau di kelas, saling menghargai dan menghormati, dan saat guru menerangkan kita mendengarkan alias dan bersih. Teman-teman, nama saya Rizky Ramadan. Di sini saya akan membacakan kesepakatan kelas atas saya belajar dengan asik tanpa ketegangan dan menghargai teman yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zofia Syarwa Devian dari kelas Farmasi 1. Saya ingin menyampaikan kesepakatan kelas. 1. Bisa menghargai teman. 2. Tidak membuli teman. 3. Membantu teman dalam hal apapun. 4. Bekerja sama dalam membersihkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devia Fitri. Saya di sini ingin membuat kesepakatan, yaitu agar anak-anak kelas lebih kondusif di saat mengerjakan tugas sekolah. Terus yang kedua, lebih menerapkan sikap kerjasamanya. Wabarakatuh, saya Rizky Nabil. Kesepakatan di kelas saya adalah selalu bekerja sama, saling membantu dan saling menghormati antar sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurafika. Saya ingin membacakan kesepakatan kelas. Yang pertama, berdiskusi dengan baik. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Terakhir, menjelaskan materi dengan cara jelas dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbu Isyani. Saya akan membacakan hasil dari kesepakatan kelas. 1. Bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. 2. Menjelaskan materi dengan secara jelas dan mudah dipahami. 3. Serta tidak memberi deadline dengan waktu yang singkat. 4. Bertanggung jawab dalam tugasnya masing-masing. Ya, di sini kesepakatan saya yaitu saling menghargai, membantu sama lain, dan menjaga kebersihan kelas. Siang semuanya. Oke, nama saya Syaki. Di sini saya mau bikin kesepakatan kelas, yaitu 1. Selalu menjaga kebersihan kelas. 2. Menjaga situasi kondusif di dalam kelas. Yang terakhir, selalu menjaga fasilitas sekolah maupun yang ada di dalam kelas dengan cara tidak mencoret-coret meja atau kursi. Sekian. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra. Untuk ini saya ingin pembelajaran bekerja sama, lebih menghargai guru dan teman, menghargai pendapat guru. Ya. Keinginan dari saya itu, saya ingin pembelajaran sambil bercanda agar tidak terlalu tegang, tetapi tetap fokus pada pembelajaran. Yang kedua, lebih menghargai jika guru atau teman yang lagi berbicara. Yang terakhir, pikir sesuai jadwal dan tugasnya sebelum selesai atau bersih, jangan pulang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Leka. Di sini saya akan membacakan kesepakatan yang saya buat. Pertama, disiplin pada peraturan yang ada, berkata jujur, datang tepat waktu, menjaga lingkungan kelas, saling menghargai satu sama lain, menjalankan kewajiban ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rahma Aulia. Di sini saya ingin membacakan kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, tidak jajan ketika jam pelajaran. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, melunaskan uang kas. Yang kelima, mengembalikan gelas dan piring ke kantin setelah jam pelajaran. Yang kelima, melaksanakan sholat bagi yang melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania. Di sini saya akan membacakan harapan yang sudah saya buat, yaitu agar lebih menaati peraturan yang ada di kelas dan lebih menjaga kebersihan kelas dan juga lebih menghargai ketika teman atau guru sedang berbicara di depan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Di sini saya akan membacakan hasil kesepakatan kelas dari saya. Yang pertama, saya ingin pembelajaran tidak berisik dan mengobrol. Yang kedua, menghargai teman yang sedang presentasi atau berbicara di depan kelas. Tiga, adanya pembelajaran yang bermaksud pembagian atau permainan agar tidak jenuh. 4. Bertanggung jawab dalam tugas apapun seperti tiket. 5. Menjaga kebersihan pada lingkungan kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Syafiani dari Sekolah Farmasi 1. Saya ingin menyampaikan kesepakatan kelas. 1. Untuk kehormatan. 2. Saling menghargai satu sama lain. 3. Saling tidak menunjukkan. 4. Menjaga kebersihan dan tumbuhan yang ada di sekitar kelas. 5. Bertanggung jawab dalam tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Pradita. Di sini saya akan membacakan kesepakatan kelas yang saya buat. Yang pertama, selalu
menjaga ketertiban pembelajaran dengan membuat suasana kelas yang nyaman. Kedua, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan guru. Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa 11, saya dari 10 Fakultas 1. Kesepakatan kelas saya tidak membeda-bedakan teman, dan teman tidak merusak fasilitas sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nia Gatinda. Di sini saya akan membacakan kesepakatan kelas yang telah saya dibuat. Yang pertama, menghargai pendapat teman yang berbeda dan tidak memaksa kehendaknya. Kedua, ketika berdiskusi tidak menggunakan nada suara yang tinggi. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas sampah dan alat makan yang telah digunakan dari ahli. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah saya bikin. Yang pertama itu tidak gaduh saat ada guru, menjaga kebersihan kelas dan wastafel, menjaga sopan santun dan tutur bahasa, disiplin waktu dan kerapihan seragam, menghormati dan menghargai teman, membayar uang kas tepat waktu, mengembalikan gelas dan piring setelah memakai, tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini, saya ingin membacakan keinginan saya yang di kelas. Saya ingin guru menjelaskan materi dengan jelas dan mudah dipahami, mengadakan berdiskusi terhadap guru dan murid, saling menghargai sesama teman, menghormati Bapak dan Ibu guru. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan. Apa namanya? Yang benar. Terus Di sini di sini saya akan memberi apa namanya? Kesepakatan kelas, yaitu harus menghargai orang yang sedang berbicara di depan kelas, tidak boleh meninggalkan kewajiban tiket kelas, harus melunaskan uang kas, harus melaksanakan sholat lima waktu, harus saling sapa sesama teman, tidak membeda-bedakan teman. nomor 2 itu apa iya? Perkenalkan, nama saya Deha Dewi Ali. Saya akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, tidak berisik saat guru menerangkan materi. Yang ketiga, menghargai orang yang sedang bicara di depan. Yang keempat, bayar uang kas tepat waktu. Yang terakhir, mengembalikan gelas atau piring kantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Zafir Zahra. Di sini saya akan membacakan kesepakatan kelas saya. Yang pertama, harapan saya semoga murid-murid selalu menjaga kebersihan kelas, seperti menaruh wadah gelas atau piring kantin ke tempatnya. Yang kedua, menjaga perkataan, lebih hati-hati dalam berbicara dan tidak berkata jorok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ana Ramadhani. Di sini saya akan membicarakan tentang kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Yang pertama adalah lebih serius dan fokus ketika proses belajar. Yang kedua, disiplin akan waktu dan kerapihan dalam seragam. Yang ketiga, ada lebih baik dan sopan ketika berbicara atau bertutur kata, terutama yang bahasa-bahasa kotor itu tolong lebih dijaga lagi. Yang keempat, ada bisa lebih menjaga kebersihan kelas untuk kedepannya, terutama untuk yang males piket, tolong lebih rajin piket untuk kedepannya. Dan yang terakhir, rajin dalam melaksanakan ibadah, entah itu soal zuhur, asar, atau soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Martia Citra. Di sini saya akan membacakan kesepakatan kelas yang dibikin oleh saya. Yang pertama, menjelaskan materi dengan jelas dan perlahan secara murid lebih cepat mengerti. Dan yang kedua, tidak jajan pada saat kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, aktif saat berdiskusi. Yang keempat, menghargai seseorang yang sedang berbicara di depan kelas, tidak berisik saat guru sedang menjelaskan materi. Dan yang terakhir, tidak merusak atau mengotori fasilitas yang telah diberikan oleh sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dumbali Gafri. Di sini saya bikin kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghargai satu sama yang lain. Yang kedua, terutamakan budaya 5S. Salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Yang ketiga, tepat waktu dalam menentukan tugas. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesepakatan kelas. Dilarang mengotori kelas, dilarang mengambil barang teman tanpa sepengetahuannya, matikan kita saat tidak terpapai, dilarang meminjamkan alat kebersihan ke kelas sebelah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin
Saya ingin menyebutkan kesepakatan yang saya buat. 1. Menjelaskan materi dengan jelas. 2. Menghargai satu sama lain. 3. Datang tepat waktu. 4. Tiket sesuai jadwalnya. 5. Bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas bersih. Perkenalkan, nama saya Jana Dialsara. Kali ini saya akan menyebutkan kesepakatan kelas menurut saya. 1. Menghargai teman yang sedang berpresentasi. 2. Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi. 3. Aktif dalam berdiskusi. 4. Piket sesuai ketentuan kelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brilian. Saya akan menyebutkan kesepakatan kelas menurut saya. Yang pertama ada aktif dalam berdiskusi. Yang kedua melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga tidak jajan saat jam pelajaran. Yang keempat menghargai guru yang sedang menjelaskan materi. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Sari Putri. Kesepakatan saya dalam belajar di kelas adalah dengan proses belajar yang efektif dan menyenangkan dan membangun komunikasi yang baik dan dapat menghargai serta saling membantu dalam bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan selalu menjaga kebersihan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Cantika Jasmine. Di sini saya ingin membahas tentang kesepakatan kelas. Yang pertama, aktif dalam berdiskusi. 2. Menjelaskan materi dengan jelas. 3. Mengerjakan tugas tepat waktu. 4. Membayar uang kas tepat waktu. Sekian. Nama saya Dia dari kelas X Farmasi 1. Saya akan membacakan kesepakatan kelas. 1. Menerima pendapat satu sama lain. 2. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas dan tumbuhan yang ada di sekitar kelas. 3. Menegur teman yang berisik dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Dewi dari kelas 10 Teknologi Farmasi 1. Di sini saya akan memberikan kesempatan kelas yang berdasarkan dari studi saya. Yang pertama adalah menghargai dan mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan di depan kelas, tidak sibuk dengan kegiatan yang terjadi. Yang kedua, mengembalikan tempat makan yang telah dipakai ke kantin kembali, menjaga kerapihan kelas dan kebersihan loker, menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sekian, terima kasih. Ini izin jawab. Siap, silakan. Disiplin, oke. Disiplin agama apa? Lanjut, bisa izin jawab. Ya, silakan lanjut. Selanjutnya, kita sudah punya 4. Berikutnya, kakaknya yang dua-dua punya sepakatan apa? Bunda. Kita nikmat karunia serta kesehatan sehingga pada hari ini teman-teman semua para Dewan Guru serta tata usaha GTK SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan bisa berkumpul di ruangan ini pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2022 28 Oktober tahun 2022 di sekolah ini. Marilah pertama-tama kita dengarkan sambutan serta arahan dari Bapak Pimpinan Kepala SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Bapak Rahman Yusuf SPD yang kami hormati. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin. Yang ada di guru penggerak. Jadi satu modul, setelah selesai satu modul ada pendampingan, kemudian nanti mereka akan melaksanakan namanya
Lokakarya sebagai evaluasi dan refleksi dari program modul pertama. Dan setelah itu pengibasan. Namun kali ini pengibasannya dilaksanakan sebelum lokakarya, nggak apa-apa karena kemarin banyak sekali masukan-masukan dari fasilitator yang melaksanakan program pendampingan kepada mereka berlima ini. Saya selaku kepala sekolah sekali lagi sangat berterima kasih. Dan mari kita dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan teman-teman nanti secara bersama-sama ilmu yang kita peroleh ini coba semaksimal mungkin kita terapkan, kita implementasikan di lapangan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti kita itu menyuruh anak sekolah, seperti kita menyuruh anak mengikuti tata tertib aturan yang sudah disepakati di sekolah. Kita nanti arahnya itu adalah ke istilahnya itu adalah ke sistem kontrol. Yang bisa mengontrol kita itu adalah kita sendiri. Yang bisa mengontrol murid itu adalah murid sendiri. Jadi ini kalau mungkin saya terlalu cepat ya, nanti ke kontrol, ke motivasi itu nanti beda teman-teman yang menyampaikan. Tapi intinya gini bahwa paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu atau ilusi kontrol. Bapak Ibu tahu artinya ilusi? Ilusi itu kayak tukang sulap kan? Tukang sulap itu kan apa? Bohong itu berarti apa? Tidak nanti materi ini pun mungkin bisa kita share, barangkali bisa jadi bahan bacaan untuk ibu pas sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Mulyanto yang telah memberikan materi dan juga pembahasan khususnya tentang disiplin positif. Untuk panelis atau pemateri pembelajaran kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Judulnya teori, tapi saya rasa kita semua sebagai guru sudah pernah mengaplikasikannya. Atau bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan punya anak, kita pernah melakukan hal ini. Nah, mungkin kita berangkat dari rumah dulu sebelum sampai di sekolah. Bapak Ibu mungkin punya anak kecil yang kita didik, nah, ayo bangun, sudah subuh, kita mau sholat subuh. Kalau nanti kamu bangun pagi, nanti Bunda beli susu. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu motivasi tidak? Motivasi. Nah, motivasinya itu datang dari siapa? Dari susu. Ya betul. Dari orang tuanya. Berarti motivasi itu datang dari anaknya bukan? Bukan. Nah, anak itu baru bisa melakukan hal itu jika diberi motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Ekstrinsik. Nah, berarti pada saat itu kita sedang memberikan motivasi ke anak kita secara ekstrinsik. Kemudian, nah, ayo bangun. Kalau enggak bangun, nanti udah pukul. Kira-kira itu motivasi atau bukan? Nah, motivasi tapi sifatnya dalam bentuk ancaman. Jadi anak takut. Di sini kira-kira anak merasa nyaman yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, karena dia mempunyai harapan. Ketika dia melakukannya, dia mendapatkan imbalan. Tapi mungkin keduanya itu bisa. Sebenarnya bahwa disiplin itu adalah belajar. Dari kata disiplinan, bahasa latinnya itu belajar. Artinya selama dia berbuat disiplin, melakukan hal disiplin, maka dia sedang belajar. Lalu ketika dia tidak disiplin, berarti dia sedang tidak belajar. Nah, karena hakikat hidup itu adalah belajar sepanjang hayat, maka harusnya orang-orang itu adalah orang-orang yang disiplin. Gitu. Nah, apa itu merdeka? Merdeka itu bukan kita dijajah, tapi merdeka itu adalah terlepas dari kita. Artinya kita dapat memerintah diri kita sendiri. Cara memerintah diri kita sendiri. Ini tidak boleh kita lakukan secara terus-menerus.
karena akan memberi dampak yang kurang baik. Hal ini anak akan hanya takut kepada satu orang saja, satu guru saja, dan tidak kepada semua guru. Dan ini akan membuat sistem pembelajaran kita jadi jomplang. Anak taunya, wah kalau ada Zakia langsung pada lari, karena dia tahu kalau masuk jam pelajaran saya terlambat, nggak dihukum sih, cuma saya protokin, jadi takut kayak gitu. Sebenarnya saya nggak perlu hukum, saya cuma Daripada takut. dia takut duluan, dengar suara saya sama mata saya udah takut. Namun ketika anak itu tahu ada pelajaran, semua pelajaran, waktunya masuk kelas ya masuk kelas. Kita berharap anak-anak kita punya motivasi seperti itu. Nah, maka kita bisa melakukan bahwa hukuman itu adalah suatu kepaksaan yang akan anak membenci kedisiplinan. Padahal tadi kita sudah tahu kedisiplinan adalah belajar. Nggak mungkin dong anak itu membenci belajar. Padahal kita membuang sampah pada tempatnya belajar, kita membuang ranting yang menghalangi jalan itu adalah belajar. Nah, adalah motivasi eksternal. Kemudian ada juga orang yang mendapatkan motivasi itu karena imbalan. Saya datang tepat waktu agar tidak dihukum, itu yang pertama. Kalau saya datang tepat waktu agar saya dipuji, maka itu adalah motivasi yang kedua. Nah, keduanya ini adalah motivasi ekstrinsik. Kita mengharapkan anak-anak kita itu punya motivasi yang ketiga, yaitu saya datang tepat waktu karena saya menghargai waktu. Saya datang tepat waktu karena saya sudah dilatih oleh mengenakan sepatu seharian itu misalnya tidak mengenakan seharian karena sepatu yang dia pakai itu tidak hitam, tidak sesuai dengan tatanan hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Sekarang Bapak Ibu pegang HP-nya, buka quizzes. Coba boleh ketik joinmyquizzes.com. 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 JOIN nyambung ya, kecil semua. MYQUIZ. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya ada keyakinan kelas. Izin ya, saya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Kepala SMK Demak Kota Tangerang Selatan. Oke, mungkin sudah 2 pemateri yang sangat-sangat luar biasa memberikan dan menyampaikan tentang disiplin positif, namun ada kotak yang belum terbentuk di kepala kita semua tentang ini maksudnya hari ini. Jadi teman-teman mohon izin bahwa di calon guru penggerak, di program calon guru penggerak itu kami di awal-awal ini adalah dilatih untuk mengubah paradigma pendidikan, di mana yang awalnya kita menganggap guru adalah center of learning, diubah paradigmanya menjadi bahwa siswa adalah pusat dari pembelajaran, bukan siswa adalah pusat dari kesalahan. Karena ada satu quote ekstrim yang saya baca pun saya awalnya kaget, tabayukan. Ia itu adalah guru harus menghamba pada siswa. Itu agak ekstrim memang kalau kita membacanya tanpa mengolah. Haji, kenapa? Karena anak tidak takut SP. Karena SP tidak yakin bahwa itu berlaku. Karena itu diobrol Pak Haji. Siswa yang tidak datang kegiatan ini lebih humanis dan juga lebih mampu mengerti keadaan siswa sehingga siswa bisa secara mandiri dan dalam hatinya berubah untuk dirinya sendiri. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi materinya mudah-mudahan bisa cepat ya. Jadi ada setelah belajar tadi teori motivasi, keyakinan kelas, dan sekarang di posisi kontrol.
posisi kontrolnya ini maksudnya gini. Saya dari awal dulu ya. Guru penggerak ini harus memiliki nilai-nilai, ada 5 nilai. Ini saya kasih bocoran. Satu guru satu ilmu, tolong banyak. Jadi pertama itu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan terakhir kreatif. Berpihak pada murid, mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif. Itu semua cuma 5 kata, tapi berat. Berpihak pada murid. Nah, ini sebenarnya berpihak pada murid. Berawal dari filosofi untuk berpihak pada murid, filosofinya selalu kita diberi analogi murid itu benih padi atau benih ubi atau apapun harus tumbuh dengan baik kalau lingkungannya baik. Kita menanam, merawat padinya dengan baik, tapi juga harus ditanam di lingkungan yang baik. Ini maksudnya lingkungan yang baik yang dibutuhkan oleh peserta didik. Lingkungan yang mana? Lingkungan yang kita harus lega hati bahwa kita salah, mengakui bahwa beberapa tahun ini kita salah. Kita lebih banyak menghukum. Jadi ada 5 peran kontrol atau posisi kontrol yang akan kita bahas kali ini. Tapi yang paling sering itu justru yang paling rendah yang kita lakukan, yaitu sebagai penghukum. Penghukum ini adalah tipe pengendalian yang menurutnya itu tidak kekal sementara, karena si peserta didik akan menurut ketika dihukum, takut hukuman karena motivasinya juga ekstensif. Atau mungkin nanti kalau yang kedua yang agak lebih lama lagi dia memahami nilai itu adalah ketika konsekuensi, ada aturannya, anaknya tahu, oh yang saya tahu pak konsekuensinya, tapi tetap itu belum kekal karena itu motivasinya selalu masih dari luar. Yang paling kekal adalah ketika dia tahu belajar dengan giat itu adalah dorongan dari hati dan akalnya sendiri. Itulah yang harus kita tuju. Lalu peran kita sebagai apa? Nah ini dia, peran pengontrol tetap saja. Tidak mungkin kita di SMK 5 ini, saya kontekstual ya, di SMK 5 ini kita langsung mempraktikkan restitusi. Bapak Ibu, sama saja melepas simpanse dalam satu kandang itu 30 masih bisa dikendalikan, 50 simpanse dalam satu ruang SMK 5 ini pasti hancur semua. Sedikit-sedikit apa? Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak yang turunnya itu tidak kekal sementara, karena si peserta didik akan menurut ketika dihukum, takut hukuman karena motivasinya juga ekstensif. Atau mungkin nanti kalau yang kedua yang agak lebih lama lagi dia memahami nilai itu adalah ketika konsekuensi, ada aturannya,
anaknya tahu, oh yang saya tahu Pak konsekuensinya, tapi tetap itu belum kekenalan. Kamu memang pasti pasangan pasti kamu terlambat. Kemarin aja terlambat, pasti besok terlambat. Iya. Nah, terus indikatornya yang lain apa dampaknya pada peserta didik? Dia akan marah. Kalau tidak bisa marah di depannya, tapi sebenarnya bisa kita lihat sih dari matanya atau kembang kempis hidungnya anak itu marah. Sebenarnya ya. Indikator 2 masih kurang. Tolak pinggang. Dirasakan guru-guru yang ngajar di jam pertama, kemudian kelasnya di gedung C, di lantai 1, lantai 2. Jam pertama aroma masakan dari kantin, iya kan, anak-anak belum sarapan, nah itu sangat mengganggu. Lapar bu. Padahal gurunya juga belum sempat sarapan. Biasanya saya juga sama tuh belum sempat sarapan. Atau di jam menjelang istirahat jam makan siang. Ya, apalagi yang di lantai 3 udah gitu ibu-ibu kantin masak jengkol, nah udah yakin tuh ada tuh kayak saya gendut gitu kan, pinggang sakit ke lantai 3, nah itu nanti kita itu menjadi koreksi kita bersama, nanti kita bisa bicarakan. Itu kebutuhan yang pertama. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kalau lihat itu nggak kelihatan. Ya, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa diterima. Jadi dia diterima oleh lingkungan. Jadi ada anak-anak yang kadang-kadang menarik diri, nah itu pun perlu pendekatan. Dan kalau di 11 DG 3, saya kurang tahu apa wali kelasnya siapa. Dia katanya duduk paling depan, pas di depan yang meja guru. Sepertinya dia di kelas itu tuh tertekan. Sampai saya kemarin bercandain dia karena anaknya pinter. Saya kuisis itu dia paling pertama selesai dan betul semua dari 2 kali kuisis saya lakukan sama dia. Yang turunnya itu tidak kekal sementara, karena si peserta didik akan menurut ketika dihukum, takut hukuman karena motivasinya juga ekstensif. Atau mungkin nanti kalau yang kedua yang agak lebih lama lagi dia memahami nilai itu adalah ketika konsekuensi, ada aturannya, anaknya tahu, oh yang saya tahu Pak konsekuensinya, tapi tetap itu belum kekenalan. Kamu memang pasti pasangan pasti kamu terlambat. Kemarin aja terlambat, pasti besok terlambat. Iya. Nah, terus indikatornya yang lain apa dampaknya pada peserta didik? Dia akan marah. Kalau tidak bisa marah di depannya, tapi sebenarnya bisa kita lihat sih dari matanya atau kembang kempis hidungnya anak itu marah. Sebenarnya ya. Indikator 2 masih kurang. Tolak pinggang. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak, apa bedanya kalau kita langsung melakukan restitusi? Karena restitusi itu butuh waktu. Contohnya restitusi ya, sudah pernah dicontohkan tadi, belum ada contoh kasusnya. Belum ya. Bapak Ibu, ini ada 5 peran posisi kontrol. Ini ada ini mentimeter Bapak Ibu. Bahwa ada terkait dengan perlu direalisasikan, ditajamkan persoalan kedisiplinan ya. Terutama ini terkait dengan kebijakan dan eksekusi dari penyelesaian termasuk sanksi.
Nah mungkin dengan adanya guru-guru hebat dari teman kita ini, bagaimana sih cara menindaklanjuti terkait dengan banyaknya kasus? Saya melihat ada yang sama dari tahun ke tahun, ada yang baru. Nah mungkin ini nanti ada sejenis penelitian gitu, penelitian yang paling sederhana terkait dengan apa saja sih selama 3 tahun misalnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa ini didata gitu ya, didata. Terus sebatas apa yang sudah dilakukan, efektif atau tidak, ada dampaknya, ada efeknya terhadap sekolah atau kepada siswa, termasuk adalah masyarakat. Terkadang tindakan yang kita lakukan bagi kita disiplin penegakan, bagi masyarakat adalah itu sebuah pelanggaran yang mungkin bisa berekses kepada ketidakterimaan mereka terhadap hukuman kepada anaknya. Kasus yang mungkin kemarin yang mencuat adalah yang dilaporkan kepada pihak media sosial atau kepada LSM bahwa tindakan kita itu adalah melanggar hak asasi anak, yaitu sepatu yang tadi Pak Bayuda itu menanyakan tentang studi kasus itu. Memang sudah ada di kita seperti itu. Nah ini menjadi apa istilahnya analisa kita ke depan. Mungkin ini teman-teman guru hebat bisa mendata ibaratnya selama mungkin 2 tahun atau setahun ini misalnya pelanggaran itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, apa kabar Pak Romani? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, seperti yang Bapak sudah pernah kita kemarin pengimbasan ya Pak ya. Ya. Kemudian menurut Bapak dampak positif apa yang teman-teman CGP sudah sampaikan dan apakah dari budaya disiplin positif itu dapat kita terapkan di sekolah kita Pak? Baik, terima kasih Bu. Pertama saya apresiasi ke rekan-rekan guru yang telah mengikuti program Guru Penggerak dan pengimbasan kemarin. Itu sangat bagus ya, berkontribusi positif kepada pertama adalah pembentukan persepsi dulu. Yeah. Saya melihat di teman-teman sekarang sudah memiliki persepsi dan pemahaman yang sama ya terkait dengan budaya positif terutama. Budaya positif yang sudah berjalan di kita sebenarnya sudah cukup banyak. Namun dengan adanya program Guru Penggerak, ya kembali ini dihidupkan, ya ada seolah-olah semacam pembenaran karena yang sesungguhnya juga terjadi di lapangan. Teman-teman sudah banyak melakukan gitu ya, budaya positif seperti ini, terutama terkait dengan istilah-istilah untuk misalkan hukuman, konsekuensi, lalu satu lagi restitusi. Betul, Bapak. Ya. Memang kita sangat berharap gitu tidak boleh terjadinya pemberian hukuman di sekolah ini kepada peserta didik, juga termasuk konsekuensi. Semaksimal mungkin cobalah kita sebagai guru menjadi guru yang baik, guru yang menyenangkan dengan upaya-upaya pendekatan yang sifatnya restitusi. Sehingga nanti akan tumbuh gitu ya motivasi intrinsik anak-anak dan tumbuhnya kesadaran bahwa mereka itu benar-benar datang ke sekolah, ya berangkat dari rumah ke sekolah niatannya adalah ingin belajar, ingin mendapatkan ruang yang nyaman, ya ruang belajar yang membuat potensi mereka bisa kita eksplor, bisa kita eksploitasi gitu. Tentu saja kita sebagai guru ya sangat senang manakala anak-anak kita bisa memperlihatkan kepada semua guru
potensi-potensi dan budaya-budaya yang positifnya, sehingga terjadilah sebuah proses interaksi pembelajaran yang harmonis yang memungkinkan tumbuhnya daya kritis, kreativitas, kemandirian dan sebagainya. Saya kira itu, Bu. Baik. Dan ini sudah mulai terlihat ya di rekan-rekan kita semua, dan dengan pengimbasan itu teman-teman sudah paling tidak sudah mendapatkan paparan gitu ya, budaya positif yang disampaikan oleh rekan-rekan guru penggerak ini. Baik, terima kasih Pak. Kemudian kira-kira apa harapan Bapak ke depannya untuk kemajuan sekolah kita dengan adanya budaya disiplin positif, Pak? Ya, tentu saja kita berharap ya adanya budaya belajar atau budaya akademik yang sesuai dengan harapan kita bersama, di mana lingkungan belajar itu cukup kondusif, cukup harmonis, terjadi sebuah interaksi yang tumbuh atas dasar saling membutuhkan. Bahwa anak-anak itu di dalam kelas niatannya adalah untuk proses pembelajaran. Guru di dalam kelas bukan semata-mata sebagai satu-satunya sumber atau referensi buat anak-anak. Maka di situ terjadi proses interaksi yang saling melengkapi, gitu, saling melengkapi. Bagaimana cara guru membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada peserta didik? Tentu saja harus didasari oleh nilai-nilai atau budaya-budaya yang positif. Kalau seandainya anak misalkan belajar dalam kondisi mereka tertekan, ya, mereka merasa bersalah, mereka merasa dirinya tidak memiliki potensi, tidak memiliki kemampuan, terlebih oleh guru dijustifikasi sebagai anak yang misalkan bodoh atau yang tidak mampu, ini kan semakin membuat anak-anak kita terpuruk, ya, tidak mampu mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh mereka. Maka salah satu kehebatan dari guru itu adalah bagaimana bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengeksploitasi semua potensi yang dimiliki oleh dirinya. Saya kira itu. Iya, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak, barangkali adakah dukungan dari sekolah gitu Pak untuk membuat para guru semakin bersemangat mengembangkan budaya positif di sekolah kita Pak? Baik. Nah, saya sebagai kepala sekolah terutama ya sangat mengapresiasi ya apa yang menjadi spirit ya buat teman-teman membangkitkan atau menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Karena sekali lagi karena kebutuhan tentu saja harus dipenuhi. Maka saya sebagai kepala sekolah akan pertama tentu saja semua kebutuhan infrastruktur penunjang. Kondisi tumbuhnya budaya positif itu harus mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Itu tugas daripada seorang kepala sekolah. Lalu yang kedua, terus kita tidak boleh berhenti belajar untuk memberikan ya proses transformasi perkembangan perubahan paradigma pembelajaran, paradigma kurikulum, khususnya adalah terkait dengan kurikulum merdeka, di mana kita sebagai guru wajib menerima ya keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik, keberagaman yang dimiliki oleh tenaga pendidik, ya, karena juga ini harus semua saling memahami. Jangan hanya guru memahami peserta didiknya, peserta didik juga harus terus kita diberikan pembelajaran bagaimana mereka bisa menghargai gurunya gitu, sehingga proses interaksi ini bisa berjalan dengan baik, dengan harmonis, ya tanpa ada apa istilahnya kecurigaan-kecurigaan, ya kemudian budaya yang kurang sehat, misalkan seperti anak seolah-olah seperti tidak beretika di mata guru, ternyata anak hanya bentuk protes diri di mana mereka merasa tidak nyaman pada lingkungan pelajarannya. Maka ini tugas kepala sekolah itu memberikan rasa nyaman, ini penting, ya, nyaman buat gurunya, nyaman buat peserta didiknya. Dan yang paling mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran adalah salah satunya adalah tingkat kesiapan peserta didik, ya. Dan juga terus kami sekolah akan memfasilitasi komunikasi, membangun komunikasi dengan orang tua, bagaimana orang tua kita, orang tua peserta didik ini bisa gitu ya memberikan pendampingan kepada putra putrinya di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga benar-benar orang tua itu
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang kita harapkan. Amin. Ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ahyuni Dayati, guru mata pelajaran PPKN di SMK 5 Kota Tangerang Selatan. Untuk saya sebagai guru PKN yang mengikuti kegiatan pengimbasan dari calon guru penggerak, mendapatkan sesuatu yang lebih karena dari apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak itu sangat bermanfaat bagi siswa khususnya, karena materi yang disampaikan adalah materi budaya positif yang sesungguhnya materi itu sudah dilaksanakan oleh sekolah kami dan anak-anak, tetapi mungkin masih harus ada penekanan karena siswa kami itu dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, sehingga dalam pemahaman apapun yang ada di sekolah ini harus ditekankan lebih kuat lagi terutama dalam budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan positif, sehingga nantinya akan menjadi bekal untuk anak-anak. Dan untuk saya sendiri sebagai guru PKN, ini luar biasa, kita harus berkolaborasi dengan guru yang lain supaya budaya positif yang diterapkan berjalan dengan baik dan manfaatnya untuk anak-anak ini menjadi bekal kehidupan dunia kerja atau dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya positif ini menjadi awal untuk keberhasilan semua hal. Kalau kita melaksanakan apa yang sudah ditetapkan sehingga diterapkan oleh siswanya sendiri, itu akan menjadi satu hal yang sangat positif, karena dimanapun dalam kehidupan apapun, dalam kegiatan apapun, ini kita harus membiasakan hal-hal yang baik, terutama untuk budaya positif yang ada di sekolah yang kemudian dikembangkan dalam kehidupan pribadinya dan kehidupan masyarakat. Dan ke depan udah pasti budaya positif itu akan diterapkan dan tetap berkoordinasi dengan semua unit yang ada di sekolah, karena kami tidak bisa melaksanakan sendiri kalau tidak ada yang membantu atau yang mengingatkan, sehingga budaya positif itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara penekanan dan penguatan sehingga bisa berjalan dengan baik antara guru yang satu dengan guru yang lain, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi saling mengisi, saling menyupport, saling mengingatkan. Kalau misalnya ada beberapa budaya positif yang sudah kita terapkan, kemudian ada yang melanggar, nah ini harus ada yang mengingatkan, karena semua itu kembali kepada masing-masing dan sudah mengetahui bagaimana kalau tidak melaksanakan, ya, konsekuensinya apa, itu harus dipahami juga. Jadi istilah yang ada saat ini dalam budaya positif tidak ada lagi kata hukuman, tapi konsekuensi yang ada disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif dari materi pengimbasan oleh Bapak Ibu guru yang menjadi calon penggerak guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Muzalifah, mengampu mata pelajaran produktif farmasi di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan.
Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan testimoni materi yang disampaikan oleh teman-teman CGP, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Selama ini di sekolah kita sudah melakukan nilai-nilai positif, seperti misalnya gurunya itu harus datang lebih awal agar dapat menyambut siswa-siswa yang baru datang. Di situ kita akan meriksa kerapihannya, kebersihannya. Di situ juga kita harus perlu bantuan dengan guru-guru dan anak-anak OSIS. Setelah mereka masuk ke kelas, biasanya kita melihat kebersihan kelas, kerapihan kelas. Setelah itu selesai, biasanya kita mulai dengan berdoa dan membaca ayat-ayat pendek atau Asmaul Husna, agar biasanya belajar dengan lebih nyaman dan lebih dapat diresap oleh anak-anak. Sehingga mereka juga mempunyai kedisiplinan, sehingga mereka dapat apabila mereka di tempat kerja, mereka bisa melaksanakan tata tertib atau kedisiplinan di tempat mereka kerja. Selain itu juga tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Biasanya kita itu selalu mengecek kerapihannya, terus mengecek atributnya agar mereka mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Selama ini anak-anak OSIS kita di sekolah SMK 5 sangat membantu sekali, karena mereka sering mengecek kelas-kelas siswa-siswa untuk melaksanakan kerapihan atau atribut yang dipakai oleh siswa-siswi SMK 5, sehingga mereka mempunyai rasa untuk mereka harus melakukan tata tertib yang harus dilakukan di sekolah. Keyakinan kelas. Biasanya sebelum pada awal pembelajaran, saya itu selalu memberikan kesepakatan apa yang harus kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Kenapa saya memberikan kesepakatan? Karena kalau misalnya itu mereka lebih bertanggung jawab dan lebih aware, sehingga mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia biasanya anak-anak di SMK 5 masih aja ada beberapa anak yang telat. Itu karena didasari oleh faktor ekonomi yang ada di keluarga mereka, sehingga mereka agak sulit untuk berangkat ke sekolah. Restitusi 5 posisi kontrol, yaitu biasanya kalau misalnya anak-anak baru melakukan kesalahan, itu biasanya kita hanya memberikan teguran. Tapi jika mereka sudah berulang kali melakukan kesalahan, biasanya kita berikan sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Handayani, guru mata pelajaran produktif grafika di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan testimoni saya tentang materi pengimbasan yang disampaikan teman-teman CGP dari sekolah kami tentang budaya positif. Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Guru menanamkan disiplin positif, jadi siswa kita diajarkan untuk berdisiplin yang tinggi dengan mentaati tata tertib yang sudah dibuat di sekolah. Kemudian siswa juga diajarkan untuk berperilaku yang baik, sopan santun. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, para guru mengawali pagi dengan menyambut siswa di gerbang, kemudian mengajak siswa untuk merawat dan memelihara lingkungan serta menjaga kebersihan, membaca doa dan melantunkan surat-surat pendek sebelum pembelajaran itu dimulai, atau di 5 atau 10 menit sebelum materi pembelajaran dilaksanakan. Selain itu, siswa juga mengenakan seragam sesuai dengan aturan, yaitu menggunakan seragam yang sudah ditentukan setiap hari apa. Kemudian mereka menggunakan atribut yang lengkap. Kalau misalkan menggunakan baju yang abu-abu putih, mereka harus atributnya lengkap,
pet dan lain sebagainya, kemudian dasi, terus menggunakan topi untuk yang pria, dan tentunya baju harus dimasukkan. Sekolah dengan wawasan adiwiyata mengajak siswa menggunakan tumbler atau wadah. Jadi mereka membawa tempat makanan dari rumah, tumbler ataupun tempat makanan. Kemudian kalau mereka jajan, mereka menggunakan wadahnya masing-masing sehingga mengurangi sampah yang ada di sekolahan. Mereka tidak menggunakan plastik dan lain sebagainya, dan itu alhamdulillah sedikit mengurangi volume sampah di sekolahan kami. Saya rasa budaya positif itu sangat bagus diterapkan di SMK saya, SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, karena kita sudah tidak boleh lagi untuk mengejar siswa dengan hukuman atau kesalahan siswa kemudian kita hukum, tapi kita lebih mengajak atau mengarahkan siswa untuk bisa menyadari kesalahannya, kemudian mengambil manfaat dari apa yang sudah dia lakukan itu untuk mengambil hikmahnya sehingga mereka tidak melakukan kesalahan kembali. Harapan saya nanti mereka bisa memperbaiki dan tidak mengulang kesalahan di kemudian hari. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan pengimbasan ini, saya merasa lebih lebih paham apa yang harus saya lakukan untuk memulai pembelajaran, bersikap dengan siswa dan lain sebagainya. Ya, kamu dikasih waktu 5 menit. Silakan 10 aksi yang akan kamu lakukan sebagai budaya disiplin positif. Berarti satu orang satu aksi ya? Meliputi budaya kerja, bangunan olahraga, tata tertib, dan lain-lain. Ada pulpen lagi nggak? Ada yang bawa pulpen buat? Yang bawa pulpen Jangan ditulis nanti.